Dari kelapa muda yang sangat mudah dijumpai di Indonesia menjadi produk yang unik dan bernilai. Negosiasi dengan istri waktu itu untuk saya pinjam mas kawin untuk saya jual untuk modal usaha ini. Pemuda berusia hampir 30 tahun ini berusaha yang bisa dibilang mulai dari nol. Taya Mandiri Indonesia atau lebih sering dikenal Taya Kelapa Muda Jelly memulai usaha dari tahun 2020 pada saat pandemi. Sebagai pemilik usaha bermodalkan dengan tabungan yang tersisa, emas istri, dan belajar dari YouTube, hingga hari ini Taya Kelapa Muda Jelly bisa meraup profit. Kita bisa dapat margin omset itu sekitar 90-80 juta per bulan. Dari itu bisa kita kembangkan, kita putar terus dengan modal itu. Bukan untuk keuntungan pribadinya, tapi keuntungan yang ia dapatkan untuk mengembangkan usahanya. Taya Kelapa Muda Jelly memiliki target marketnya dan mitra-mitra untuk menjadi outlet. Harga yang kita jual produk itu 25.000. Jadi untuk pasar itu mungkin dari pasar menengah ke atas. Jadi kita coba kerjasama dengan warung kopi, dengan kafe, dengan reseller juga, dengan kantor-kantor. Namun sekarang, Taya Kelapa Muda Jelly sudah tersedia di puluhan tempat. Kalau spesifiknya, kalau restoran itu mungkin sekitar ada 5, kemudian warung makan ada sekitar 7. Selebihnya itu memang warkop, karena kita di Banda Aceh itu dijuluki memang 1000 warung kopi. Tidak hanya melalui outlet-outlet, Taya Kelapa Muda Jelly juga memasarkan melalui internet. Sebar brosur, kadang-kadang kita posting di Instagram, di TikTok, online food itu di GrabFood, Maxim. Yang awalnya hanya memulai sendiri, Taya Kelapa Muda Jelly sudah memiliki karyawan yang akan terus bertambah. Untuk tenaga kerja kita yang tim produksi itu ada 4 orang. Kemudian ada beberapa tenaga kerja kita itu sistemnya by project. Kita semua tahu bahwa kelapa itu memang halal. Namun Arif terus menjaga kehalalan itu hingga akhir proses, pasca proses, dan hingga distribusi. Alhamdulillah produk kita udah bersertifikasi halal. Proses produksi kita sesuaikan dengan tuntunan agama kita juga. Selain bahannya halal, prosesnya juga harus halal. Distribusi juga harus halal, karena kita nggak menipu pelanggan. Dengan pelanggan kita ini, apabila barang kita 1 minggu itu nggak terjual, itu kita retur. Berapa yang terjual itu yang kita terima pendapatannya. Akan tetapi kalau misalnya reject, retur, dan lain sebagainya itu kita tanggung. Namun apa yang membuat Arif yakin kalau Taya Kelapa Muda Jelly ini laku di pasaran? Pada masa 2020 itu di pasaran itu kelapa itu cuma di packing pakai kantong plastik. Mungkin ditambah sedikit jeruk nipis atau sirup gitu. Jadi kita coba berinovasi. Kita sajikan kelapa ini dengan batok-batoknya. Jadi selain daripada kelapa original, kita yang best sellernya ada kelapa jelly. Kelapa jelly itu air kelapanya kita buat jelly, bukan jelly kita taruh kelapa gitu. Apakah Taya Kelapa Muda Jelly ada kontribusi sosial dan melibatkan masyarakat sekitar? Kemudian dari hasil yang kita peroleh itu tidak semata-mata kita mengonsumsinya atau memanfaatkan untuk Taya itu sendiri, akan tetapi Taya mencoba berbagi ke lingkungan sekitar. Kita ada limbah, yaitu kulit kelapa. Limbah itu kita bisa olah karena masih lembek, itu masih muda, itu biasanya bisa jadi media tanam. Kemudian dengan masyarakat sekitar, kebetulan di tempat saya tinggal itu masyarakat itu dari limbah kulit kelapa kita itu diambil. Kulit kelapa itu dijemur untuk bahan anti nyamuk untuk ternaknya gitu. Dan ada ketika kulit kelapa yang masih lembek itu ternak juga suka untuk konsumsi. Jadi masyarakat sekitar itu dipilih yang masih lembek kulit itu untuk dikasih umpan ke ternak. Dan apalagi kemaslahatan untuk masyarakat sekitar yang diberikan oleh Taya Kelapa Muda Jelly. Kemudian dari masyarakat sekitar juga, karena lingkungan kita banyak pohon kelapa, memang daerah pesisir, itu kita tampung. Bahkan kalau untuk masyarakat sekitar, itu yang panen kita sendiri. Masyarakat tinggal memberikan informasi bahwasanya kelapanya sudah bisa dipanen, kita sendiri dengan tim, kita panen, kita pilih yang bagus, kita ambil. Jadi masyarakat itu udah tinggal terima hasilnya aja.
Taya kelapa muda jelly ini juga membeli bahan yang tidak hanya dari kota produksi, tapi juga dari kabupaten yang lain. Untuk bahan baku ini kita selain dari masyarakat, kita kerjasama dengan beberapa agen, itu dari Aceh Besar, kemudian seperti contohnya dari Lamno, Padang Tiji, dari Melabu, dan ada beberapa tempat lain, karena memang kebutuhan kita saat ini sudah mencapai 300-400 piece per hari. Tidak hanya mengurus produksi dan pasca produksi, Taya kelapa muda jelly mengurus semua legalitas yang ada. Untuk legalitas usaha kita, alhamdulillah untuk perizinan udah ada, merek juga, kemudian sertifikat halal, sertifikat hasil uji lab, kemudian kita ini proses untuk MD. Taya kelapa muda jelly berinovasi dari hal yang biasa menjadi suatu yang unik, untuk bisa dinikmati dengan sensasi yang menarik.